Gibran Rakabuming Raka. Kalau untuk Pak Presiden Joko Widodo, mungkin Mbak Prita sebagai ayah juga dari Mas Gibran, Wakil Presiden terpilih, terkait dengan kegiatan hari ini, Pak Presiden Joko Widodo, apa kegiatan? Adakah mungkin bertemu dulu dengan Mas Gibran, menyampaikan wejangan mungkin atau memberikan penenang? Karena kan pasti deg-degan ya, akan mengemban amanah penting bagi rakyat Indonesia sebagai Presiden terpilih juga. Waktu tahun-tahun sebelumnya, apa mungkin yang bisa dibagikan kepada Mas Gibran? Adakah informasi yang bisa kami terima? Informasi pribadi terkait hal itu kami tidak bisa sampaikan, tapi kami melihat Presiden Jokowi sebagai seorang presiden sudah mengawal proses transisi dengan sangat baik, dan tentunya itu bukan hanya ke Pak Prabowo saja, tapi juga kepada Mas Gibran. Bagaimana mungkin petua-petua lesson learned itu disampaikan oleh Presiden Jokowi. Nanti setelah kemudian pelantikan kita akan melihat proses selanjutnya pisah sambut. Ini nanti akan bertempat di Istana Negara, dan kemudian nanti kita akan melihat bagaimana di sana sebuah tradisi yang berlangsung setiap kali Presiden Jokowi nanti akan dan juga Kiai Ma'ruf Amin, Wapres, akan kemudian menyerahkan di situ sebuah simbolik, menyerahkan istana, begitu ya, kendali kepemimpinan kepada Pak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka. Nanti kita akan lihat, dan tapi yang paling menarik adalah kita melihat hari ini rakyat juga bersukaria ya, ada berbagai panggung pesta rakyat yang kita akan lihat di sepanjang perjalanan dari MPR sampai dengan menuju istana. Betul, dan informasinya juga antusiasme masyarakat tuh sangat tinggi ya Mbak ya, apalagi saat ini dari pihak Pemda DKI Jakarta mendukungnya dengan menerapkan tarif Rp1 bagi berbagai transportasi publik. Jadi pasti momen bahagia ini tidak hanya dirasakan kalangan tertentu saja, tapi seluruh masyarakat bisa merasakan kegembiraan ya Mbak ya. Nah, berbicara lagi Mbak terkait dengan pelantikan pada hari ini, jika Anda melihat mengenai susunan kabinet tadi dan juga mengenai pembagian kursi, saya ingin mendalami terkait dengan posisi Mbak Lulu sendiri, Mbak Prita Laura sendiri. Yang saya tahu, koreksi jika saya salah, Anda kan dulu pernah di KSP, ya, terus sekarang pindah ke kantor komunikasi presiden. Nah, mungkin bukan hanya saya saja, tapi mungkin masyarakat ingin tahu apa perbedaan KSP dengan kantor komunikasi kepresidenan. Baik, waktu itu kantor staf presiden terdiri dari 5 kedeputian, di mana 4 kedeputian mengawal 4 Kemenko, yang tugasnya mengawal apa? Mengawal isu strategis dan isu prioritas presiden. Jadi seringkali apa yang program-program presiden ini ada beberapa sumbatan yang memang harus dikawal sampai kemudian benar-benar terjadi. Satu kedeputian saya adalah kedeputian komunikasi politik dan informasi publik. Nah, ini yang kemudian di era pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran, ini kemudian diperkuat ya, karena memandang memang saat ini komunikasi memang diperlukan, lebih diperkuat untuk membangun sebuah jembatan kepercayaan publik. Jika kemudian publik percaya dan ikut berjalan bersama dalam program-program menuju Indonesia Emas yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan juga Mas Gibran nantinya, tentunya program-program ini bisa berjalan dengan lebih baik, ketika penerimaan juga akan lebih baik. Nah, inilah yang kemudian diperkuat menjadi sebuah badan tersendiri, kantor komunikasi kepresidenan yang dipimpin kepala kantornya oleh Pak Hasan Nasbi. Berarti ke depannya di era pemerintahan Prabowo Gibran, semua statement resmi terkait dengan pemerintahan sebelum ditanyakan kepada Pak Presiden ataupun ke Wapres akan lewat dari Pak Hasan Nasbi dulu mungkin berarti ya? Kita mengawal khususnya isu strategis dan isu prioritas presiden 878 ya yang disampaikan ya, program hasil cepat dan kemudian Asta Cita itu akan dikawal untuk kemudian komunikasi seperti apa, tadi juga kemudian penanganan berbagai potensi dari krisis komunikasinya. Nah, di sana juga akan ada juru bicara kepresidenan yang akan menyampaikan di sana, yang akan juga dibantu oleh sebuah tim untuk bagaimana menyampaikan dengan baik kepada publik. Dan kemudian namun kalau untuk hal-hal lain yang terkait teknis masih ada di kementerian teknis lainnya.
Oke, baik. Kalau berdasarkan catatan yang saya dapatkan melalui beberapa informasi yang beredar di media sosial dan juga media-media online ya Mbak ya, dikatakan bahwa kurang lebih 4 tugas utama dari kantor komunikasi kepresiden ini diantaranya analisis isu strategis seperti yang tadi Mbak Lulu sampaikan, kemudian pengelolaan strategi komunikasi, diseminasi informasi kebijakan, dan koordinasi antar kementerian. Saya tertarik untuk membahas yang nomor 3 terlebih dahulu. Diseminasi informasi kebijakan. Bisa dijelaskan lebih lanjut mungkin Mbak terkait dengan hal ini? Salah satu bentuk diseminasi yang kita lakukan seperti saat ini, ya kita menyampaikan hal-hal yang terkait dengan program pemerintahan dan juga bagaimana kita memaknai proses pelantikan ini. Tentunya kemudian di sana selain kita bekerja sama dengan media juga dengan berbagai kanal lain untuk menyampaikan kepada masyarakat juga berbagai kelompok masyarakat, itu adalah bagian dari diseminasi informasi. Karena kita mengetahui juga bahwa komunikasi ini menjadi satu hal yang penting. Kalau Zoza lihat kemarin ketika di Hambalang, salah satu bentuk pelatihannya adalah bagaimana kita bicara kepada media. Begitu. Jadi bagaimana sebenarnya informasi publik, keterbukaan informasi publik dan komunikasi menjadi satu hal yang penting di mata Pak Prabowo dan Mas Gibran. Untuk kemudian bagaimana para menteri nanti bisa menyampaikan dengan baik program-program, karena penerimaan publik itu menjadi hal yang sangat penting. Baik, berarti memang harus lebih terarah ya komunikasi ini ke depannya. Nah, terkait dengan koordinasi antar kementerian